Oke, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, teman-teman apa kabar nih di malam hari ini? Senang sekali Lumi Intan di malam hari ini ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Nah, di malam hari ini gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dimanapun teman-teman berada saat ini, semoga sehat selalu ya teman-teman. Oke, nah di malam hari ini tentunya kita akan berbincang-bincang lagi gitu ya teman-teman, akan belajar bareng lagi, santai aja, enjoy the process gitu ya teman-teman semuanya di malam hari ini, karena serunya malam hari ini kita akan kedatangan tamu spesial lagi gitu ya, untuk membahas hal-hal menarik banget untuk tentunya untuk menunjang gitu ya bisnis kita, dimanapun bisnis kita saat ini berada, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya gitu ya, sebelum kita mengawali perbincangan kita di malam hari ini gitu ya, alangkah lebih baiknya teman-teman boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman untuk mengisi link absensi terlebih dahulu, yang nantinya akan dikirimkan oleh sahabat Lumi ya, teman-teman semuanya di kolom chat. Sebentar. Ella ya, izin share screen terlebih dahulu. Oke. Oke teman-teman, karena dari link absensi ini benefitnya banyak banget nih teman-teman semuanya gitu ya. Salah satunya teman-teman semuanya akan berkesempatan mendapatkan ya hadiah menarik gitu ya, yaitu kupon senilai ratusan ribu rupiah dan juga ada benefit gitu ya, yaitu mini studio dan lain sebagainya teman-teman semuanya. Tentunya teman-teman juga akan mendapatkan materi webinarnya gitu ya. Dan tentunya teman-teman silakan untuk bergabung ke Facebook grupnya Lumonation untuk kemudian teman-teman mengetahui nih pemenang undian setiap minggunya. Dan akan ada asisten bisnis juga nih teman-teman selama 24 jam untuk teman-teman semuanya gitu ya. Nah, teman-teman juga di sini Lumi pengen share gitu ya hal-hal menarik lagi, yaitu paket khusus untuk pengguna baru teman-teman, karena benefitnya teman-teman akan mendapatkan kupon diskon hingga 20%. Wow, luar biasa ya. Dan juga ada kupon gratis ongkir hingga 100%. Tentunya di sini ada syarat dan ketentuannya. Welcome package ini teman-teman hanya untuk merchant dengan total penjualan di atas 15 juta rupiah dalam 1 bulan. Dan juga merchant terdaftar hanya bisa mendapatkan program ini sebanyak 1 kali aja teman-teman semuanya. Jadi pastiin gitu ya, teman-teman bisa berjualan di atas 15 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya di sini juga teman-teman bisa banget untuk mengaktifkan jasa pengiriman di aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman. Bisa dilihat gitu ya di layar kacanya teman-teman, sudah banyak banget fitur-fitur pengiriman yang bisa teman-teman aktifkan di Lumo Shop gitu ya. Ada JNE Express, JNT Express dan lain sebagainya. Ini sudah bisa teman-teman aktifkan gitu ya di aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman semuanya, seperti itu ya. Kemudian gimana sih Lumi cara mengaktifkannya? Nah, Lumi spill nih ya caranya. Di yang pertama gitu ya, step pertama teman-teman silakan tentunya untuk membuka aplikasi Lumo-nya dan pilih atur metode pengirimannya. Kemudian di step kedua teman-teman silakan untuk klik icon switch ya. Di sini ada icon seperti ini yang bisa teman-teman pilih gitu ya, sesuai dengan pengiriman yang teman-teman inginkan gitu ya. Nah, menandakan terpilih dan berhasil diaktifkan seperti apa Lumi? Nah, ini ketika ikonnya sudah di switch dan menjadi warna hijau seperti step ketiga, itu menandakan bahwa jasa pengirimannya teman-teman sudah berhasil diaktifkan, seperti itu ya. Dan teman-teman semuanya tidak hanya itu, Lumi pengen share hal menarik lagi nih teman-teman semuanya ya. Lumo Shop Plus hadir saat ini untuk kita selaku business owner yang tentunya pengen banget mengembangkan bisnisnya lebih maju lagi gitu ya. Karena Lumo Shop Plus ini adalah salah satu program dari Lumo, teman-teman semuanya, program langganan yang hadir untuk kita business owner yang tentunya bertekad nih teman-teman untuk mengembangkan brand kita, usaha kita, ya, untuk tentunya lebih besar lagi, untuk menambah jangkauan perluasan wilayah dari bisnis kita lagi gitu ya.
tentunya kami hadir nih teman-teman, Lumoshow Plus ini hadir untuk memaksimalkan potensi brand kita untuk lebih luas lagi gitu ya. Nah, melalui solusi ini teman-teman gitu ya, membuat brandnya kita, produknya kita menjadi sorotan utama nih. Tentunya bagi pelanggan ya, dan tentunya bisa meningkatkan penjualan menjadi jauh dan sangat lebih mudah. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Bisa dilihat ya teman-teman, ada satu video untuk kemudian teman-teman mengetahui cara mudah untuk berlangganan Lumoshow Plus. Silahkan disimak. Pakai Lumoshow sekarang. Nah, teman-teman semuanya, Lumoshow Plus saat ini juga silakan teman-teman untuk subscribe, untuk berlangganan saat ini juga, karena gitu ya, Lumi Intan pengen spill nih informasi khusus untuk teman-teman semuanya. Lumoshow Plus saat ini ada voucher diskon teman-teman, yakni 1 bulannya hanya 199.000 per bulan aja teman-teman. Kalau teman-teman berlangganan 6 bulan, hanya dikenakan biaya Rp179.000 saja. Dan teman-teman, jika berlangganan 12 bulan, teman-teman semuanya hanya mengeluarkan kocek sebesar Rp149.000 saja. Wah, cukup dan sangat terjangkau banget teman-teman. Di antara fitur toko online-nya, teman-teman bisa banget untuk memaksimalkan. Dan yang paling menarik, teman-teman, gratis untuk domain milik sendiri, custom domain nih teman-teman semuanya ya. Ini luar biasa banget bagi teman-teman yang mungkin pernah gitu ya, untuk membuat website sendiri, itu luar biasa gitu ya. Perlu biaya yang cukup banyak gitu ya untuk menghasilkan website teman-teman. Bisa dilihat nih teman-teman semuanya perbandingannya gitu ya dengan membuat website sendiri gitu ya. Dengan Lumoshow Plus teman-teman semuanya bisa langsung terintegrasi juga dengan ads gitu ya, promotionnya teman-teman, sehingga nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu repot-repot lagi teman-teman untuk buka aplikasi satu-satu, kemudian promoin dagangannya teman-teman, produknya teman-teman, hanya dari Lumoshow Plus aja teman-teman semuanya sudah terintegrasi dengan banyak fitur toko online di Lumoshow Plus. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, Lumi bakalan share juga nih teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih caranya kita untuk menggunakan fitur domain milik sendiri. Nah, di step pertama, teman-teman tentunya silakan pilih banner domain milik sendiri di bagian fitur yang saat ini sering dipakai oleh teman-teman. Misalkan di sini Google, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian di step selanjutnya, teman-teman silakan untuk klik pengaturan. Ya, dan tentunya pengaturan bisnisnya silakan diklik juga. Tapi gitu teman-teman silakan nih, pastikan teman-teman sudah berlangganan dulu ya Lumoshow Plus. Kemudian di step ketiga, teman-teman silakan untuk klik gitu ya pengaturan domainnya di sini ya. Kemudian di step selanjutnya teman-teman silakan klik di banner dapatkan domain gratis dari Lumoshow ya. Nah, kemudian di step selanjutnya teman-teman silakan cari ya, cari nama dari tokonya teman-teman. Silakan untuk diketikkan di sini dan klik cari gitu ya. Nanti akan ada suggest untuk hasil pencariannya teman-teman semuanya ya. Dan tentunya nanti klik pilih gitu ya di sini mau .net, .co atau .org gitu teman-teman semuanya. Kemudian setelah dipilih, teman-teman silakan pastikan domainnya teman-teman itu sudah sesuai ya. Dan kemudian silakan untuk teman-teman daftarkan domain. Dan selesai deh, Lumoshow Plus atau custom domainnya teman-teman di Lumoshow Plus sudah berhasil teman-teman miliki. Seperti itu ya, gampang banget kan teman-teman. Nah ini juga nih teman-teman,
misalkan dari teman-teman semuanya selaku business owner masih nih misalkan mengalami kesulitan menghitung keuntungan dan kerugian dari bisnisnya teman-teman semuanya, jangan galau, jangan gundah gulana gitu ya, tenang aja. Lumi kasih tahu solusinya nih teman-teman semuanya. Ada satu aplikasi yaitu Lighthouse yang bisa teman-teman maksimalkan nih. Jadi yang pertama mencoba experience dari Lighthouse ini gitu teman-teman ya. Nanti linknya akan sahabat Lumi share juga di kolom chat. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Dan juga tidak hanya itu teman-teman. Bagi teman-teman nih yang saat ini mungkin lagi nyantai-nyantai gitu ya, silahkan nih teman-teman untuk cek ketersediaan voucher diskonnya. Tentunya pada aplikasi Lumo Shop-nya teman-teman gitu ya. Di step pertama silakan tentunya buka aplikasi Lumo Shop-nya, kemudian klik pemasaran teman-teman. Dan di step kedua teman-teman silahkan untuk klik kupon gitu ya. Di dalamnya nanti kalau tersedia kupon silahkan teman-teman gitu ya untuk share ke sebanyak orang, sebanyak customer yang teman-teman miliki gitu ya. Sehingga nanti customer-nya teman-teman bisa menggunakan voucher tersebut. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman di malam hari ini gitu ya, kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Mas Muhammad Rizkon gitu ya. Beliau adalah seorang facilitator dari Google Gapura Digital. Wah, luar biasa banget ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan Google My Business gitu teman-teman di malam hari ini. Optimalkan search engine dalam bisnismu dengan Google My Business. Tanpa berpanjang kali lebar lagi nih, kita sapa-sapa dulu nih ada Mas Rizkon. Halo Mas Rizkon, apa kabar nih Mas? Halo. Oke. Wow, luar biasa seger banget nih Mas di malam hari ini. Gimana kabarnya Mas Rizkon? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik ya Mbak Mas ya. Oke. Ya. Nah, nanti bagi teman-teman semuanya yuk sama-sama boleh banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu sebelum kita memulai acara di malam hari ini gitu ya. Tentunya nanti akan banyak hal menarik banget yang di-share oleh Mas Rizkon. Bagi teman-teman semuanya juga gitu ya. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan untuk ketikkan di kolom chat seperti itu ya. Oke Mas Rizkon, tanpa berlama-lama saya langsung serahkan waktunya kepada Mas Rizkon. Mas Rizkon dipersilahkan. Baik. Selamat malam teman-teman, para owner bisnis. Mudah-mudahan bisnisnya lancar ya di era pandemi kayak gini. Amin. Share screen, udah terlihat Mbak share screen-nya? Oke, sudah Mas. Silakan. Oke, sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, malam ini saya perkenalkan, nama saya Rizkon. Saya kebetulan diamanahkan untuk mengisi materi malam ini untuk bagaimana sih cara mengoptimalkan search engine dalam bisnismu dengan Google My Business. Dan ini adalah tools dari Google yang emang gratis, tapi powerful banget. Dan saya sudah pakai ini dari pertama kali saya belajar internet marketing dulu ya, di tahun 2016 saya mulai. Sampai sekarang alhamdulillah lancar menggunakan ini sampai bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah tanpa iklan, walaupun sebenarnya saya adalah sehari-harinya adalah mengoptimalkan iklan dari Google Ads sendiri sebenarnya. Nah, saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta dan keahlian saya adalah praktisi digital marketing. Kebetulan saya sebenarnya kerja di sebuah perusahaan swasta yang kerjanya itu ngurusin Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads gitu kan semuanya. Dan saya lulus di Teknik Informatika di lulusan Universitas Mercu Buana, Jakarta. Oke, tanpa basa-basi lagi, saya coba apa sih malam ini yang bakal saya bawakan materinya. Yang pertama adalah kenapa sih kita harus menggunakan Google My Business. Yang kedua, manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan dari Google My Business. Dan yang ketiga,
bagaimana cara menggunakan Google My Business, dan yang keempat, contoh sukses menggunakan Google My Business. Ini adalah lesson learn yang sudah dicoba dijalankan. Kebetulan ada teman saya yang menggunakan Google My Business dari awal bisnisnya sampai hari ini. Alhamdulillah usahanya lancar, dan bahkan kalau misalnya kita ngetik, kalau posisi teman-teman atau mas-mas di sini, para owner-owner yang posisinya berada di Depok atau Jakarta Selatan, kalau ngetik misalnya yang diketik kata kunci itu, bisnis dia nomor 1. Ini udah bertahan lama banget, dan kebetulan saya minta izin sama dia supaya bisa membagikan cerita suksesnya di sini. Oke, kenapa sih kita harus punya Google My Business sebenarnya? Nah, ini Google My Business itu kenapa? Google My Business itu cocok banget untuk kita sebagai owner. Misalnya owner bisnis, misalnya lebih cenderung sih kalau Google My Business itu biasanya jasa ya, seringnya ke jasa. Tapi kalau misalnya mau produk, biasanya kita gunakan misalnya ke misalnya produsen, terus atau grosir gitu. Kata-kata kunci itu yang bisa kita gunakan untuk kita pakai di Google My Business agar usaha kita atau bisnis kita muncul di saat orang mencari. Minimal dia di posisi lokal, biasanya gitu. Nah, bentar ya. Nah ini, jadi Google My Business merupakan tools dari Google yang memudahkan calon klien atau calon konsumen kita untuk mendapatkan nama bisnis, alamat perusahaan, nomor telepon, alamat email, jam operasional, dan website perusahaan maupun foto hingga review klien. Nah, ini kenapa wajib untuk UMKM? Misalnya teman-teman UMKM misalnya usahanya adalah laundry. Nah, biasanya kalau misalnya laundry itu kan dia akan ngejangkau ke orang-orang sekitar ya. Nah, biasanya kalau misalnya anggaplah gini, orang misalnya punya usaha laundry terus dia ngetik kan. Ada orang lagi butuh jasa laundry, dia ngetik di Google. Pertama kali yang diketik pasti Google, bukan dia nggak bakal lihat Facebook, dia nggak bakal lihat Instagram, tapi dia yang diketik misalnya terbesit namanya kalau kita bilang adalah micro moment. Misalnya kita lagi butuh tukang laundry, terus kita otomatis kita ngetik kalau di Google. Nah, pasti kita ngetik muncul ya, jasa laundry, misalnya kita tinggal di Depok, ketik gitu kan. Nah, otomatis kalau misalnya bisnis kita ada di Google, otomatis dan dioptimasi, otomatis si bisnis kita akan muncul di map. Nah, map itu bisa diatur nih, mau jarak sekilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo. Nah, kalau bisnis laundry kan kalau misalnya kita memang usahanya adalah laundry dan kita punya punya service untuk delivery, kita bisa pakai sampai delivery sejauh mana. Misalnya sampai 5 kilo, ya udah kita akan bikin round-nya sampai 5 kilo. Nanti dari titik posisi bisnis kita sampai 5 kilo ke lebar ke round-nya, dia pas mencari bisnis kita akan ketemu, nomor punya kita akan muncul. Tapi gimana sih caranya sebenarnya? Gimana caranya biar bisnis kita itu kalau diketik itu muncul? Nah, saya punya banyak orang bisa membuat Google My Business, tapi dia belum tahu gimana cara bikin Google My Business biar lebih efektif, atau misalnya biar efektif dan kalau dicari selalu ketemu ininya. Nah, nanti saya akan share bagaimana cara bikinnya, terus tools apa yang digunakan, yang bisa kita gunakan untuk mengoptimasinya, terus bagaimana caranya, dan itu akan saya share malam ini. Oke. Apa sih manfaat Google My Business? Pertama, Google My Business itu adalah free yang pertama. Dan kalau saya bilang Google akan mempromosikan bisnis kita secara gratis melalui map-nya. Nah, kalau misalnya bisnis kita muncul di map, itu akan lebih powerful lagi. Apalagi misalnya listing kita itu diisi dengan bagus, maka secara otomatis Google akan mempromosikan lebih bagus karena dia punya nilai poin yang lebih gede dibanding bisnis-bisnis yang lain. Yang kedua, bisnis kita bisa diulas atau direview oleh calon konsumen. Jadi misalnya konsumen yang sudah pernah berkunjung ke alamat kita,
mereka pernah merasakan experience dengan jasa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan, mereka akan dengan senang hati mereview bisnis kita. Ataupun gini, misalnya kalau misalnya dia nggak senang hati, kita paksa si calon konsumen untuk review, tapi dikasih gimmick tuh biasanya hadiah. Misalnya kalau misalnya laundry, berarti datang misalnya 5 kali gratis sekali, tapi nanti dapat hadiah. Misalnya apa kalau musim sekarang kan lagi masker, berarti misalnya masker atau bonusnya atau pewangi gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan ini, membuat promosi dan terus ngasih kayak benefit sebuah hadiah untuk bisnisnya diulas. Dan jangan lupa dipaksa tuh, maksudnya Mbak coba di review bisnisnya di bintang 5, nanti saya kasih hadiah atau bonus. Nah itu biasanya setelah di bintang 5 semakin banyak reviewnya, semakin otomatis secara poin bisnis kita akan lebih bagus di mata Google daripada pesaing-pesaing kita. Terus yang ketiga apa sih keuntungan manfaat Google My Business? Meningkatkan jumlah pengunjung atau lead masuk. Lead itu bisa berarti telepon atau dia datang sampai ke tempat kita, ataupun dia ngechat kita di Google My Business. Bisa ada facial chat, dia akan ngechat nanya-nanya. Misalnya kalau usaha kita adalah laundry, dia nanya, Mas berapa sekilo misalnya, Mas ada nggak misalnya ada produk, misalnya kita cuma mau setrika aja, bisa nggak Mas ada nggak Mas, misalnya kita mau nyuci spray atau bed cover yang berat-berat, Mas bisa nggak kita mau cuci karpet gitu misalnya. Nah itu biasanya terjadilah chatting baik di WA maupun di messengernya si Google sendiri, maupun dia datang sampai ke tempat kita. Jadi misalnya dia ngetik di Google Map, terus dia di direction, dia akan muncul, makanya dia akan otomatis bisa ketemu si bisnis kita. Yang keempat, mudah ditemukan oleh calon konsumen lokal Anda. Jadi misalnya kalau teman-teman bisnisnya tadi misalnya lokal, berarti tadi laundry, berarti misalnya, saya laundrynya punya fasilitas delivery sampai 5 kilo. Ya udah, bisnis kita akan ditemukan oleh konsumen lokal dalam jarak 5 kilo. Itu ada pengaturannya di Google sendiri. Nah, nanti akan saya kasih tahu gimana caranya memanfaatkan sampai kita bisa mengcapping biar dia jaraknya. Oke, next-nya. Ini sih bagaimana cara pembuatan Google My Business. Nah, ini kalau misalnya teman-teman di sini memang nggak pakai laptop, kita bisa pakai namanya aplikasi Google My Business. Nah, gimana sih caranya teman-teman? Kalau sekedar bikin emang gampang ya, tapi gimana sih caranya biar usaha kita itu mudah diketemukan? Nah, kebetulan ini contohnya misalnya nih jasa iklan Google Ads ya. Nah, kalau saya biasanya kalau misalnya mau membuat Google My Business, biasanya saya akan review kira-kira calon konsumen saya akan ngetik apa di Google. Nah, gimana caranya? Lebih ke sini nih. Saya menggunakan kayak aplikasi sebuah tools untuk pencarian keyword. Sebentar ya. Nah, mulainya, sorry ini. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Belum terlihat, Mas. Belum terlihat ya, sebentar. Saya share screen ulang. Nah, ini kelihatan nggak? Oke. Aman, Mas. Saya biasanya menggunakan kayak aplikasi untuk tools pembantu, bisa untuk menyaring keyword-keyword apa yang bakal diketik sama orang, berapa yang diketik sama orang. Contoh nih, misalnya kalau tadi saya ngomonginnya adalah jasa laundry, berarti yang saya ketik pertama kali, jadi teman-teman bisa pakai namanya tools yang bisa dipakai pertama Google Keyword Planner. Itu
dari Google ada gratis, tapi apa namanya ada di alamatnya di ads.google.com. Jadi teman-teman mesti masuk ke sini. Di sini. Tapi ada yang gratis juga namanya Ubersuggest. Kalau misalnya teman-teman free, itu dia punya kayak timer adalah 3 kali teman-teman nyari. Misalnya dia stop, teman-teman bisa clear cache, langsung bisa dimulai lagi. Kebetulan ini toolsnya berbayar dan saya pakai yang berbayar. Misalnya gini, kalau teman-teman usahanya misalnya jasa laundry misalnya kan. Nah, ini. Nah, usahakan kenapa? Biar misalnya biar kita ketemu sama lokal di bisnis lokal kita. Nah, nama bisnis kita depannya dikunci dengan kata kunci. Atau misalnya depannya saya laundry ya. Nah, ini apa? Kalau misalnya jasa laundry, ini kita itu kata kunci jasa laundry itu ada sekitar 880 orang yang mencari tiap harinya. Nah, berarti kalau kita rata-rata sebulan itu berapa? Kita tinggal bagi 30 hari. Jadi kira-kira di dalam pencarian itu kira-kira ada misalnya ada 20 lebih lah ya, 20-an orang yang tiap hari nyari jasa laundry. Berarti ini masuk akal nih, bisnis kita bisa dipakai misalnya laundry. Nah, atau misalnya teman-teman misalnya ini ya tadi, misalnya teman-teman punya klinik misalnya ya, kayaknya tadi ada yang dokter dari misalnya klinik bersalin misalnya ya. Nah, di saat orang itu ngetik klinik, sebentar. Nah, ternyata orang yang ngetik klinik bersalin itu ada 2.400-an setiap bulannya rata-rata. Nah, misalnya teman-teman pengen ngasih nama Google My Business ya, usahakan depannya dikasih kata kunci ini. Nah, kata kunci itu adalah kira-kira orang menemukan bisnis kita itu menggunakan kata kunci apa gitu. Jadi misalnya tadi klinik bersalin, berarti kita ketik klinik bersalin, misalnya nanti titik 2, kita biasanya kasih namanya gini, klinik bersalin, dikasih titik 2 itu untuk pemisah, atau dikasih garis pentung. Kalau di keyboard itu paling kanan di atas garis miring dia kayak huruf angka I tapi dia sebagai pembatas. Nah, biasanya secara SEO itu dia kebaca sama Google. Nah, makanya biasanya saya menggunakan kata kunci depan tapi di tengah-tengah dikasih tanda titik 2 atau tanda pentung tadi untuk ngasih nama brand kita. Misalnya brand kita adalah Klinik Bersalin Aisyah. Jadi misalnya Klinik Bersalin titik 2 Aisyah. Klinik Bersalin spasi titik 2 spasi Aisyah. Jadi gitu. Ini diisi di sini nih, di bisnis namanya. Teman-teman bisa isi itu. Terus next-nya, nah apa sih nama bisnisnya? Nah, bisnisnya itu dikasih nama kayak gini nih. Bisa teman-teman kasih. Jadi teman-teman bisa langsung mencoba nama bisnisnya apa, terus dicari ini kategorinya apa. Kategorinya itu harus minimal sesuai dengan bisnisnya. Jadi biar apa? Biar kita bisa sinkron lah antara Google-nya. Terus yang ketiga, setelah kita kasih kategori bisnisnya, kita langsung lari ke lokasi. Lokasi ini misalnya tadi kalau laundry kan ada tempat laundrynya ya, kayak kantor untuk penyerapan laundrynya, atau misalnya kalau klinik berarti kan ada kliniknya. Nah, secara Google akan ngasih tahu apakah ini tempatmu bisa dikunjungin nggak sama orang. Kalau misalnya bisa dikunjungin, pilih yes. Jadi misalnya teman-teman pengen, ini ada tempatnya, misalnya kalau saya di Depok di Margonda nih, karena dekat-dekat kampus saya bikin di situ. Nah, dikasih titik di situ.
bisa dikunjungin nggak, ada kalau misalnya ada kita butuh jasa kalian, kita bisa berkunjung nggak? Kalau bisa berkunjung ya udah kita pilih yes. Nanti otomatis Google akan ngasih tahu bahwa tempat ini bisa dikunjungi. Next, kemudian kasihlah alamat yang jelas, karena kalau misalnya alamat kita nggak jelas, maka biasanya map-nya itu ngaco biasanya. Tapi tetap aja, kalau misalnya teman-teman para pebisnis di sini misalnya alamatnya udah jelas, berarti misalnya di sini rumah saya di Indonesia, alamatnya di misalnya di perumahan Sawangan, kotanya Depok, Jawa Barat, kode posnya berapa. Nah, terus biasanya Google akan ngasih reference, misalnya bisnis ini, bisnismu berada di mana? Apa ada di sekitar sini? Dia ngasih tahu tuh biasanya alamat-alamatnya. Misalnya kalau udah ketahuan nih, oh bisnisku ternyata dekat banget sebelahku kebetulan ada jasa servis tukang AC nih. Dia ngasih tahu near antara dekat nggak sama tempat AC. Kalau misalnya iya, kalau pilih iya dekat, tapi kalau enggak kita pilih non. Jadi biar kita akan ngetik otomatis. Nah, kalau misalnya kita pilih non, kita akan dikasih peta kayak gini. Nah, peta ini sebaiknya ditepatin ya, si koordinatnya biar tepat, karena semakin koordinatnya tepat, maka misalnya kalau misalnya kayak Gojek, kayak Grab itu bisa dengan mudah menemukan tempat kita, ataupun nanti calon pelanggan kita yang pengen datang ke tempat kita langsung bisa datang dengan mengetik alamat tadi, misalnya jasa laundry Depok gitu. Itu otomatis dia ngelihat mapnya, terus dia ketik klik, dia otomatis bisa sampai ke lokasi kita dengan tepat. Tapi kalau misalnya kita meleset nih, biasanya dia bisa kalau misalnya kalau di Depok masih oke lah di perumahan, tapi kalau misalnya di Jakarta terlalu rapat, kadang-kadang dia pindah ke kampung sebelah aja udah bingung tuh si calon konsumen kita tuh bisa bingung banget tuh ngeliatinnya. Itu sih kalau di Jakarta. Tapi kalau misalnya di Depok, misalnya masih daerahnya masih agak lega-legaan gitu, misalnya titiknya salah, minimal si tetangganya lah masih tahu ini salah mas, sebenarnya di sini nih tempatnya. Nah itu kuncinya adalah di mana kita harus tepat masukin koordinatnya. Terus next-nya, nah kalau misalnya kita punya delivery, kita bisa pilih yes. Jika enggak, ya udah enggak usah. Tapi misalnya kita bisa pilih delivery, kita pilih delivery. Yang kemudian setelah delivery kita misalnya ada tambahan area. Jadi kalau saya kebetulan saya punya kayak usaha jasa sumur bor ya. Sumur bor ini biasanya saya titiknya misalnya saya tempat yang bisa saya jangkau adalah Depok. Kayak titik lokasi-lokasi yang bisa saya jangkau. Jadi otomatis pas dia ngetik misalnya sumur bor Jakarta Selatan, pas kebetulan map saya nomor 1, dia akan muncul karena termasuk lokasi area tempat yang bisa saya jangkau. Jadi bisa. Terus kalau misalnya di Depok, dia nyari misalnya jasa sumur bor, bisa muncul di Depok. Nah ini saya dari jasa sumur bor sendiri, saya coba lumayan banget tanpa iklan sama sekali ininya. Emang sih nggak sekuat iklan ya, tapi kalau misalnya ini karena free ya, jadi paling bisa seminggu bisa ada 2 yang menghubungi, karena kan jasa sumur bor lumayan yang saya pakai itu agak mahal banget. Jadi pas dia masuk, lead-nya saya terima, terus chatting misalnya, misalnya nanya harga, terus bisa saya tawarin paket-paket gitu. Nah, biasanya kalau udah ketemu gini, udah enak nih, bisa ketemu, bisa menemukan bisnis kita. Terus yang ketiga, kita masukin nomor handphone yang bisa dihubungi sama si calon pelanggan kita. Jadi nomor handphone ini, usahakan nomor handphone yang emang yang biasa kita gunakan ya. Atau misalnya kalau teman-teman, kalau saya sih biasanya memisahkan antara nomor handphone pribadi dan nomor handphone bisnis. Walaupun handphone saya bisa nomornya bisa 2, tapi diusahakan untuk memisahkan nomor handphone pribadi dengan nomor handphone bisnis. Nah ini kenapa? Karena takut rancu sih di sini kalau misalnya nanti kita historicalnya kan numpuk nih, kalau pribadi kita ngomongin bisnis sama pribadi bedanya gitu.
Dan yang kedua, nomor handphone ini juga bisa ada beberapa akun Google My Business yang bisa approve langsung tanpa surat. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya bikin Google My Business itu ada dua cara approvalnya. Yang pertama, pakai surat. Dia pakai surat ngirim ke alamat kita yang sesuai dengan si tadi yang kita isi. Yang kedua, dia lewat SMS, tapi jarang banget yang SMS. Nah, setelah kita masukkan nomor handphone kita, finish, kita selesai nih, listing kita selesai, tapi ini belum tayang listing kita. Nah, tayang gimana? Kalau misalnya tayang itu adalah nunggu approval dari Google. Biasanya Google itu minta approval sekitar paling cepat 4 hari surat itu nyampe ke kita. Tapi paling lambat sekitar 2 mingguan biasanya. 2 minggu, kalau nggak datang juga, kita follow up lagi dengan membetulkan coba minta lagi sama Google supaya dikirimin suratnya ke kita. Note-nya, catatannya tadi yang saya bilang, ada beberapa akun yang emang bisa dikirim kodenya lewat SMS maupun ditelepon dari Google. Nah, ini kadang beruntung nih kalau kita sedang beruntung banget, langsung hari itu langsung bisa di-verify. Biasanya 1 kali 24 jam si listing Google My Business-nya langsung bisa kita update dan sudah bisa tayang. Ini ada contoh suksesnya teman saya, ini kebetulan, ini teman dekat yang menggunakan bisnisnya, menggunakan Google My Business. Dia menggunakan iklan Facebook, dia menggunakan iklan Google, tapi ternyata yang paling manjur sampai saat ini adalah didiemin aja bisnisnya jalan tanpa iklan akhirnya. Akhirnya sekarang dia nggak pakai iklan, dia benar-benar pure pakai Google My Business. Apa itu? Usaha dia adalah ini. Jadi dia jual helm retro. Kalau teman-teman pengen coba, silakan. Kalau misalnya teman-teman ada di posisi di Depok atau di Jakarta Selatan, coba ketik jual helm retro. Dia muncul paling nomor 1 ini nih. Kalau teman-teman ketik coba di handphone teman-teman. Nah, dia bisa muncul ini nomor 1. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa dia bisa nomor 1? Ada yang bisa bantu jawab, teman-teman di sini? Oke, silakan teman-teman semuanya. Mungkin ada yang mengetahui. Oke, di sini ada Lumoner Rose. Pakai kata kunci apa katanya kita? Oke, termasuk bisa pakai kata kunci, benar. Terus ada lain lagi yang bisa bantu jawabnya? Kenapa dia bisa nomor 1? Siap. Yang lain gimana? Boleh dibantu nih, diketikkan di kolom chat ya. Alamatnya detail. Ada Lumoner Hairani nih. Gimana? Mas Rizkon, alamatnya. Oke, salah satunya juga benar juga. Jadi alamatnya detail, benar. Nah, oke ya. Saya akan jawab ini. Jawabannya ada di slide berikutnya. Jadi kenapa dia bisa nomor 1? Ternyata dia itu melengkapi Google My Business-nya dengan lengkap banget. Misalnya tadi tokonya itu ada toko online-nya, ada offline-nya, dan dia bisa di pick up. Yang kedua, dia ngasih alamatnya detail banget tadi, benar. Yang ketiga, dia kayak ngisi jam operasionalnya jam berapa, mulainya sampai kapan, tutupnya. Yang keempat, dia mengaktifkan kayak kayak fitur chattingnya. Chattingnya itu bisa di chat sama si calon pelanggannya dia bisa di chat secara free, dia nyala-nyalanya bisa di situ. Nah, ini dengan data yang lengkap kayak gini, otomatis si Google itu akan mempertimbangkan, jadi menimbang, jadi poinnya tuh lebih bagus dibanding dibanding yang di bawahnya misalnya. Ini cuma 14 ya reviewnya. Terus ini kenapa ini gede? Termasuknya salah satunya adalah reviewnya banyak banget nih, sekitar 1.600-an reviewnya. Terus yang kedua, dia rajin update foto. Jadi misalnya di Google My Business itu kalau kita sering update fotonya kita update, misalnya produk kita, misalnya kalau kita tadi ngomongin tadi laundry, misalnya kita fotonya lagi
proses laundry karpet, terus foto lagi proses laundry misalnya laundry baju yang bahan-bahannya halus, cepret lagi. Jadi setiap nggak apa-apa kita dianggap kayak ini, tapi kita rajin update status, karena otomatis Google akan menganggapnya adalah oh ini bisnisnya emang real dan emang ada, dan ini poinnya akan beda dengan bisnis-bisnis yang sama, misalnya laundry juga tapi dia nggak sering update, dia nggak sering ngasih info apa-apa. Nah itu otomatis secara poinnya itu kurang, makanya rajin-rajinlah teman-teman di sini update. Misalnya ada info, misalnya untuk teman-teman yang males datang ke toko kami ada servis, bisa langsung mendatangi ke rumah teman-teman gitu misalnya. Kayak gitu. Atau ini ada diskon nih untuk teman-teman yang laundry pakaian lebih dari 2 kilo akan mendapatkan diskon 10% gitu misalnya dari harga biasa. Nah, itu diupdate aja. Jadi misalnya rajin-rajin update, otomatis poin-poin kita itu akan bertambah terus. Dan otomatis bisnis kita akan muncul paling atas. Yang ketiga, ini kebetulan produknya banyak ya, karena helm retro itu dia bergayanya misalnya ada helm cakil misalnya. Nah ini dia diisi sama dia, dikasih harga-harganya. Nah otomatis setelah orang itu ngeliat, oh ternyata ada nih stoknya misalnya helm retro Venom nih, oh 600.000 nih. Dia secara ini tuh orang udah bisa ngeliat, dan secara jernih, dan yang dihitung sama Google adalah semakin lama dia berada di halaman ini, akan semakin dianggapnya, oh ini relevan dengan orang-orang yang sedang mencari helm. Nah, dia terus cari. Nah, otomatis poin-poinnya tuh makin lama makin tinggi, makin banyak. Terus yang nggak kalah pentingnya adalah review. Nah, ini saya share bagaimana teman saya mendapatkan review sampai 1564. Jadi dia caranya gini dia. Setiap pengunjung yang datang ke sana beli helm, harganya udah deal harganya, pas dia mau pulang ditawarin, Mas mau hadiah nggak? Ini ada 2 hadiahnya, kacamata atau sarung tangan. Kalau misalnya Mas mau kacamata atau sarung tangan, silahkan review bintang 5, nanti saya kasih. Dan itu si pelayan tokonya nungguin sampai dia ditunjukin, sampai dia benar-benar lihat dia review bintang 5, langsung dikasih gimmicknya kacamata atau sarung tangan. Nah, ini efektif banget. Bayangin dari dia, awalnya dia bisnisnya pakai iklan-iklan terus, sampai sekarang organiknya bagus banget, dan ini dilepas tanpa iklan pun, alhamdulillah jalan banget nih. Jadi, secara dari mulut ke mulut, terus dari review-review ini bagus. Tapi, ada tapinya nih. Gimana sih review yang bagus sebenarnya? Setiap akun itu beda-beda reviewnya. Jadi misalnya kayak akun saya itu di Google profile-nya itu nilainya 6. Kenapa nilainya 6? Saya sering review. Jadi dimanapun saya berkunjung, misalnya saya lagi berkunjung ke Margo City, terus saya lagi makan di sana, terus saya ngasih review bintang 5, terus ngomongin, oh Margo City itu enak ya, luas, bersih. Terus saya datang lagi ke stasiun Depok baru. Stasiunnya sekarang sudah lebih tertata rapi, terus ikut foto. Nah, itu seorang yang profil Google-nya itu nilainya bagus, otomatis kalau dia review, baik ataupun jelek, itu akan punya poin tersendiri. Contoh, misalnya ada bisnis yang baru buka, misalnya teman-teman habis bisnis laundry sepatu, pengen di review yang bagus. Sebenarnya bisa ada jasa review, kita bayar per reviewnya 25.000, tapi karena akunnya akun baru, nggak dihitung sama Google, tapi lebih bagus akun yang udah lama dan sudah sering review ke pengunjung-pengunjung itu. Jadi misalnya teman-teman ada yang buka tadi bisnis laundry, terus nanti saya datang ke sana, cuma datang sebentar, sekitar 10 menit, 5 menit, terus saya balik ke rumah. Otomatis nanti kalau teman-teman pas pulang, lihat reviewnya akan muncul di handphone teman-teman, kelihatan, oh kamu barusan berkunjung ke tempat ini. Nah, review tadi, misalnya tadi kalau laundry, oh
jasa laundrynya ramah, rapi, terus wangi gitu, dan murah. Review tadi yang karena angka saya itu 6, otomatis bisa ngalahin yang reviewnya misalnya udah 10, walaupun saya 1, saya bisa langsung naik ke atas gara-gara di review sama orang-orang yang profile reviewnya itu bagus dibanding sama akun-akun fake akun yang review. Itu beda banget. Itu udah saya buktiin beberapa, termasuk bisnis sumur bor, terus saya coba review bisnis catering gitu kan, saya coba, oh beneran ternyata langsung nomor 1, bisa ngalahin yang reviewnya banyak ternyata. Itu sih. Terus yang terakhir, ini setiap pengunjung datang atau ini kita ngupdate. Jadi kita suka ngupdate. Jadi temanku tuh suka ngupdate kondisi tokonya, baik dari depan, terus di dalamnya. Terus kalau ada pembeli pasti foto ngupdate. Walaupun kalau misalnya kalau orang-orang itu kadang-kadang agak risih ya, tapi ya gimana lagi demi bisnis kita ya. Kalau misalnya bisnis kita rame kan, kelihatan tokonya rame, oh berarti ini bener nih ada nih, dan itu menambahkan trust bagi calon-calon pelanggan lain yang pengen datang ke tempat kita. Itu sih. Terus yang kedua, foto kondisi stok, dan yang ketiga lingkungan sekitar. Jadi misalnya kalau di Google My Business itu kadang-kadang kita suruh ngisi tuh foto, misalnya ruang tamu, terus ruang karyawan gitu. Nah itu kadang-kadang gitu suruh ngisi. Tapi kalau misalnya emang nggak ada, ya udah kita foto paling di depan, kondisi depan tampilan bangunannya gitu. Oke, yang terakhir, jadi dia diisi semuanya, termasuk kayak delivery, terus in-store pick up, shopping, terus same day delivery, dia ngisi semua. Dan termasuk kondisi COVID saat ini dia ngisi juga, jadi kayak harus menggunakan masker, terus staffnya juga pakai masker, terus selalu cek temperatur apabila ada orang yang datang ke sana gitu. Terus yang terakhir, dia ngasih di sana itu ada apa aja sih? Di sana ada free wifi, bisa payment menggunakan credit card. Nah, ini adalah data-data yang emang disampaikan sama teman saya, diisi ke Google My Business-nya supaya dia dapat poin yang lebih dari Google. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu bisnisnya sampai sekarang lancar sih menggunakan Google My Business. Nah, makanya kalau misalnya di sini teman-teman yang belum punya Google My Business, segera bikin Google My Business-nya dengan cara tadi yang saya ajarkan, misalnya ngetik kata kunci. Jadi kata kuncinya dulu, terus titik 2 nama bisnisnya. Terus lengkapi semua data-datanya supaya jadi bagus. Terus kesimpulannya dari yang tadi kita bicarakan, kita sebenarnya gini, kita bisa menggunakan untuk membuat Google My Business itu, usahakan teman-teman itu kalau membuat depannya diisi kata kunci yang kira-kira audiens itu ngetiknya apa, si calon konsumen kita itu ngetiknya apa. Jadi ngetiknya diketik tuh kata kuncinya. Tadi kalau jasa laundry, kalau klinik ya klinik bersalin, kalau misalnya klinik kecantikan ya klinik kecantikan. Terus misalnya kalau teman-teman punya misalnya bengkel motor, berarti ketik aja bikin depannya bengkel motor titik 2 misalnya racing team gitu, atau bengkel motor apa titik 2. Nah itu teman-teman bikin kayak gitu. Yang kedua itu isi data semua informasi yang ada di situ di Google My Business tadi, misalnya ngomongin tempatnya, alamatnya, nomor handphonenya, terus waktu usahanya, itu harus diisi dengan lengkap. Terus misalnya ada foto, kalau misalnya ada logo, kasih logonya. Kalau misalnya tadi ada update foto, terus update diupdate lah, rajin-rajin diupdate semua yang ada di situ. Yang ketiga, update konten minimal 2 hari sekali. Jadi misalnya teman-teman memang nggak bisa ngupdate tiap hari, ya silahkan teman-teman update kontennya 2 hari sekali. Misalnya tadi terlalu sibuk nih, nggak bisa nih, atau kadang-kadang terlalu banyak aktivitas, makanya akhirnya kita cuma bisa ngupdate-nya 2 hari sekali. Ya udah, kita update 2 hari sekali. Jadi misalnya, terus
misalnya, aduh aku susah nih gambarnya, gimana caranya? Ada program-program yang bisa teman-teman gunakan dari handphone teman-teman sendiri. Misalnya download Canva, pakai Canva. Biasanya saya pakai Canva. Jadi misalnya difoto dulu square. Jadi kita bikin square dulu, ukurannya kotak, tepat kotak, terus mungkin kasih tulisan teks sedikit di Canva, baru kita upload. Dan waktu upload itu pun dikasih judul di uploadnya, misalnya kita kembali ke misalnya ngomong klinik bersalin, misalnya bagi teman-teman, bagi calon-calon ibu yang pengen lahiran, dan kita ada diskon nih 10% dan gratis, misalnya pengurusan akte kelahiran, misalnya gitu-gitu. Nah, itu bisa diupdate di setiap di kontennya, diupload, tapi depannya dikasih klinik kata kunci lagi, klinik bersalin anak gitu, klinik bersalin atau apa gitu. Jadi judul itu mengandung keyword juga diusahakan gitu sih. Yang keempat, review dari pelanggan yang pernah berkunjung ke kita, tempat usaha kita. Jadi kalau misalnya pengen bagus ya tadi langsung di review. Jadi bolehlah minta review ke pelanggan kita yang sudah pernah berkunjung, misalnya, Mbak, boleh dibantu review kalau misalnya Anda puas dengan pelayanan kami, dan ini ada sedikit bonus, tapi syaratnya adalah coba review bintang 5, terus tunjukkan hasil review Anda ke kami, kita akan kasih free gimmick untuk pelanggan kita yang sudah berkunjung ke usaha kita. Terus reviewers dengan nilai Google profile yang bagus itu akan punya nilai plus dibanding review dari orang-orang yang reviewnya cuma biasa aja. Jadi misalnya saya habis bikin email terus saya review gitu kan, itu nilainya beda sama saya yang sudah bikin lama terus saya udah berkunjung kemana-mana, ke tempat misalnya saya liburan di Singapura, terus saya coba main ke tempat-tempat wisata, terus saya komen-komen, terus saya coba ngasih foto, itu otomatis review kita lebih bagus dibanding orang-orang yang biasa tadi. Terus terima kasih. Kalau ini materi dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dari teman-teman yang ada di sini. Saya kembalikan ke moderator. Wah, luar biasa banget nih teman-teman, kita kasih applause dulu dong untuk Mas Rizkon. Luar biasa nih materi malam hari ini, bisa banget nih, harapannya bisa kita maksimalkan gitu ya, dan kita aplikasikan nih kemudian di selesai dari webinar kali ini ya. Gimana tadi ada beberapa poin nih teman-teman, Lubi Intan pengen sedikit share gitu ya terkait poin yang tadi Lubi Intan juga sedikit banyaknya catat nih teman-teman. Pastiin juga nih strategi bikin gitu ya Google My Business-nya teman-teman semuanya untuk memaksimalkan optimasinya teman-teman semuanya. Ada harus menggunakan kata kunci tadi ya di depan nama brandnya teman-teman gitu ya. Kemudian tadi ada datanya juga ya, silahkan untuk dilengkapi sehingga lebih mudah gitu ya Google nanti untuk memverifikasinya teman-teman. Dan juga update konten nih ya gitu ya, minimal 2 hari sekali gitu ya, saran dari Mas Rizko nih teman-teman. Kemudian tadi juga nih hal yang menarik banget teman-teman, bisa menggunakan gimmick gitu ya untuk kemudian bisa menarik rating gitu ya dari teman-teman customer-nya Lumoner semuanya gitu ya, lebih kurangnya. Nah, saatnya kita langsung nih untuk Q&A gitu. Bagi teman-teman semuanya di sini juga sudah masuk sebetulnya Mas Rizkon banyak pertanyaan nih. Kita langsung aja mungkin ya. Nah, pertanyaan pertama Mas Rizkon, tadi ada titipan dari Lumoner Bung Destur nih. Lumoner Bung Destur menyampaikan bagaimana sih caranya gitu ya, saya katanya verifikasi Google My Business-nya itu kok susah sekali Mas. Nah itu mungkin bisa ditanggapi Mas Rizkon, apa sih sebetulnya kendalanya? Pertama kalau mau verifikasi Google tadi titiknya udah bener belum Mas? Pertama titik yang alamatnya dikasih udah bener belum? Karena Google tuh kadang-kadang dia verifikasi di paling cepat 4 hari. Saya ada paling cepat tuh 4 hari punya saya.
Tapi paling lama ada juga yang 2 minggu. Itu 2 minggu kalau udah nggak datang lagi, saya coba verifikasi lagi. Dan terakhirnya kalau memang belum juga, ada call ke Google-nya, Mas, untuk bagian Google My Business. Jadi Mas telepon ke Google-nya, nanti saya coba saya kasih nomor handphone, nomor teleponnya yang bisa Mas pilih, misalnya pas waktu telepon lokal sih teleponnya, terus bisa Mas pilih untuk bilang saya mau verifikasi ini nih, alamat ini si bisnis saya, agar saya bisa ngupdate nih informasi yang ada di bisnis yang sedang saya kelola gitu sih, Mas. Oke, seperti itu ya Lumoner Bung Destur nih untuk jawaban nih, nanti bisa dimaksimalkan juga dan coba di calling gitu ya. Dari segi CS-nya dari Google mungkin gitu ya. Kemudian nanti bisa lanjut untuk memudahkan verifikasi dari Google My Business-nya Bung Destur seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada Lumoner Nawang Pop Plan Shop. Nah, bisakah diulang cara mencari keyword, Mas? Boleh diulang kembali? Boleh mungkin? ya. Saya share screen ya. Baik. Usahanya apa ya, Mbak? Tadi? Ini pot sepertinya tanaman ya. Boleh di make sure ya, Lumoner Nawang di kolom chat. Apakah usaha produknya bisa dicantumkan kembali? Nah, misalnya usahanya adalah tanaman ya. Misalnya tanaman hias misalnya ya. Tanaman dan pot keramik. Oke, misalnya tanaman hias ya misalnya. Coba kita cari dulu tanaman hias misalnya. Nah, setelah kita cek di Google, wow, gede banget tanaman hiasnya nyari. Ada sekitar 165.000. Nah, atau misalnya tambah lagi misalnya toko tanaman hias. Nah, ini kan orang-orang kan nyarinya gini nih biasanya kadang-kadang. Kecil ya 1.000 ya. Kita cari lagi misalnya. Jadi sebenarnya dia ada suggest dari Google-nya, dari si mesinnya. Ini tanaman hias indoor, terus tanaman hias bunga. Nah, misalnya teman-teman usahanya adalah tanaman hias, berarti bisa jadi misalnya depannya kasih tanaman hias, depannya, nama Google-nya tanaman hias, gitu kan. Terus nama usaha bisnis teman-teman misalnya Rizky Flores misalnya. Nah, gini kasih namanya kayak gini nih. Nah, nanti tinggal di optimasi nih, dimasukin namanya kayak gini nih caranya nih. Karena pencarian tanaman hias gede banget nih. Gitu caranya. Untuk namanya. Jadi titik 2 atau bisa kayak gini. Di kayak gambar pentung. Tapi seringnya ini aja sih cukup sih. Ini sudah terbukti yang kayak gini nih, titik 2 ini. Sudah jelas kalau misalnya kurang jelas? Oke, nah seperti itu Lumoner Nawang nih untuk kemudian bagaimana caranya gitu mencari keyword gitu ya. Kemudian ada Lumoner Rose. Pak, tadi kalau membuat nama toko bisa dengan tanda titik 2 atau tanda seru, bener ya? Oh, yang tadi ya, bukan tanda seru. Boleh ditambahkan. Tanda seru. Tanda pentungnya itu ini loh Mbak, kalau kita lihat di posisinya itu di paling kanan pojok kanan, di atasnya garis miring dia. Kalau di keyboard. Yang tanda petik, bukan petik ya, ini kayak titik-titik ini nih. Kayak huruf L sebenarnya. Oh, yes. Tapi jangan kasih huruf ya. Kalau huruf nanti kebacanya huruf, kalau tanda ya tanda aja. Jadi kayak simbolnya simbol itu ketikan ini kayak gini. Oke. Nah, oke siap katanya Lumoner Rose nih. Siap. Kemudian kita lanjut ya Mas Rizky. Oke, nah di sini ada Lumoner Dina Milasari. Kalau saya toko kelontong, jual frozen food, snack, dan coklat, lebih baik keywordnya apa ya Pak? Silakan, bisa ditanggapi mungkin Mas Rizky. Oke, ini menarik nih. Kemarin sempat ada teman yang jualan frozen food gitu ya, di daerah Depok ya. Terus tokonya tuh kayak minimart, tapi dia
di minimart itu dia kayak naruh frozen food di situ. Nah, dia pengen supaya orang Depok itu kalau nyari frozen food punya dia nomor satu. Akhirnya tadi misalnya dari tadi coklat, kelontong, frozen food. Nah, itu pilih cari aja yang paling banyak di mana. Kalau toko misalnya toko kelontong misalnya. Itu ya, toko kelontong ya. Toko kelontong, pencariannya ada 22.000. Terus coba frozen food. Frozen food itu sebentar. Ada typo mas, typo di atas. Frozen, bukan Oh, jadi mungkin sorry. nggak keluar. Oke. Ya, frozen food. Kalau saya akan lebih milih ke frozen food sih pertamanya karena lebih gede. Oke. Secara pencarian lebih gede ya. Walaupun nanti kalau orang datang itu, oh ternyata toko kelontong nih, nanti dia bisa beli apa saja sih biasanya itu sih. Jadi data yang paling bagus sih frozen food Mbak depannya. Oke. Begitu ya, Lumonar Dina Milasari. Apakah ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan kembali? Silahkan ya, bisa dikatakan di kolom chat. Nah, di sini ada dari, Lumonar Rose dan Lumonar Nawang, terima kasih banyak, Pak. Baik. Kemudian ada dari Lumonar Nawang kembali nih. Tadi aplikasi untuk cari keyword apa namanya, Mas? Kalau di Google itu namanya Keyword Planner, namanya Google Keyword Planner. Oke. Tapi kita harus login dulu. Ntar saya kasih note-nya dulu ya. Namanya Keyword Planner atau Suggest. Ini dua lumayan ini. Saya taruh di ini ya, di chat ya. Oke, Google Keyword Planner dan Uber Suggest nih. Seperti itu ya, Lumonar Nawang. Oke. Nah, Uber Suggest. Kemudian satu lagi adalah Google Keyword Planner. Wow, seperti itu ya Lumonar Nawang dan Lumonar semuanya nih. Bagi yang masih ada, mumpung masih ada waktu gitu ya, boleh banget nih. Untuk kemudian bisa menyalurkan pertanyaan lagi di kolom chat. Nah, sambil menunggu gitu ya dari teman-teman semuanya, Lumi juga pengen nanya nih sama Mas Rizkon nih. Mas Rizkon sebetulnya ya dari kita kan selaku bisnis owner harus selalu gitu berupaya nih untuk meningkatkan ide setiap harinya, punya keunikan untuk meningkatkan gitu ya nilai jual dari produk kita tentunya gitu ya, selain dari hal-hal yang memang kita perlu lakukan, promosi dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya gitu ya dari Google My Business ini Mas, strategi seperti apa sih gitu ya, ya selain tadi keyword dan sebagainya supaya kita itu bisa lebih signifikan gitu ya ke hasil pencarian gitu, karena kan prosesnya lama juga ya Mas ya. Apakah kita tuh misalkan dari strategi dari awal tuh butuh berapa lama gitu ya untuk kemudian kita bisa memaksimalkan seperti tadi yang sudah rekannya Mas Rizkon gitu ya sampai saat Ya. ini sudah memaksimalkan dari Google My Business sendiri gitu Mas. Boleh Ya. ditanggapi Mas. Jadi gini di Google My Business itu ada fitur namanya bikin website. Kalau teman-teman memang nggak punya website, teman-teman bisa ada fitur namanya bikin website. Di situ site-nya itu dibikin. Perlu saya tunjukin ya website-nya. Ya. Nah,
Oke, teman-teman semuanya sambil menunggu Mas Rizkon nih ya, boleh banget nih yang belum mengisi link absensi, silahkan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya. Nanti sahabat Lumi akan share nih link absensinya di kolom chat teman-teman semuanya ya. Jadi pastiin nih bisa mengisi link absensi karena banyak banget loh benefit yang teman-teman bakalan dapetin gitu ya. Salah satunya ada kupon senilai ratusan ribu rupiah dan juga ada mini studi. Tentunya nanti PDF materinya akan Lumi share di esok hari, teman-teman ya. Oke, sudah bisa ya, Mas Rizkon, silakan bisa dilanjutkan. Nah, jadi gini, misalnya teman-teman ke Google My Business yang ini kan profilnya nih. Nah, ini salah satu yang saya punya, ini jasa Sumberbor. Nah, terus gimana sih biar ini cepat naik? Sebenarnya ini powerful banget teman-teman kalau misalnya teman-teman mengeluarkan si apa namanya si websitenya ini kan ada tambahkan situs website ya. Nih ya di sini ya. Nah ini kan misalnya teman-teman nggak punya websitenya, kita bisa pakai punya Google-nya sendiri, Google websitenya. Nah ini kan suruh melengkapi ya misalnya ya. Ini nih, di sini ada website kan, ini situs kan. Nah, teman-teman bisa bikin ini nih, situs ini nih. Ini adalah salah satu powerful-nya si Google. Ini lebih cepat daripada si Blogspot. Jadi bisa cepat muncul si Google My Business kita kalau kita rajin ngupdate si website ini. Gimana cara ngupdate-nya? Ngupdate itu dari yang ini nih, dari si postingan ini, Mbak. Oh, dari postingan ya. Postingan ini dia nanti otomatis masuk ke sini. Nah, postingan ini masuk ke sini, dia akan nambah terus nih. Tapi jangan lupa waktu bikin postingan dibikin nih kayak dikitnya kayak caption-nya lah ya, yang bisa kita isi di situ sih caption-nya. Misalnya kita isi captionnya, misalnya buat postingan, terus kita isi nih postingannya nih. Nah ini ada macam-macam nih, ada penawaran, ada yang baru, misalnya ada yang baru kita isi nih postingannya, misalnya apa. Nah kita bisa ngelihat misalnya kalau di album kita udah ada, oh ada nih misalnya. Nah misalnya ini ya, upload ini. Terus tulis postingan misalnya nah ini kan kalau misalnya ada tombol pilih telepon, jadi kita berharapnya dia nelpon ke kita, terus publikasikan. Nah ini cepat dia biasanya, dia langsung dia lebih cepat kalau misalnya kita selipin kata-kata kunci di sini. Gitu Mbak. Oke. Wah, luar biasa banget nih Mas Rizkon. Wah, pengetahuannya jadi banyak banget nih. Tentunya teman-teman harapannya gitu ya bisa semuanya bisa langsung nih bisa mengaplikasikan setelah webinar ini berlangsung atau esok hari setelah istirahat malam ini gitu ya teman-teman semuanya. Oke, wow, sebenarnya bukan nggak mau lama-lama nih Mas Rizkon ya, karena kita terpotong dengan waktu saat ini gitu ya. Waktu saat ini menunjukkan pukul 21.08 gitu ya, yang mana kita harus mengakhiri nih Mas Rizkon ya. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak nih Mas Rizkon gitu ya. Mungkin ada dua patah kata lagi untuk Lumoner semuanya gitu, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mas Rizkon, silahkan Mas. Oke, satu patah dua katanya gini. Kalau misalnya ilmu apapun yang teman-teman terima, segeralah langsung diulang lagi biar nggak lupa, langsung dipraktekkan karena kalau nggak dipraktekkan kita akan lupa, akan tertumpuk lagi malah nggak jadi. Mendingan kalau misalnya ada sempat dipraktekkan, silakan dipraktekkan langsung. Dan saya sendiri pribadi sampai hari ini ada yang nelpon ke saya, banyak juga yang nelpon tapi dari Google My Business karena saya kebetulan kasih titiknya di daerah Pancoran tuh, titik Google My Business. Jadi di tengah-tengah kota itu wah banyak banget yang nelpon.
Wah, luar Jadi biasa banget. segeralah dibikin teman-teman bisnisnya apa, tapi apa namanya dengan koridor-koridor yang tadi saya pakai, insya Allah bagus hasilnya. Itu sih teman-teman. Wah, luar biasa banget. Bisa dijadiin quote of the day nih Mas Rizkon ya. Dapat Yes. ilmu, aplikasikan. Wah, luar biasa banget nih. Oke, Mas Rizkon, terima kasih banyak nih di malam hari ini atas materinya yang luar biasa banget. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan nih ya, Lumoner semuanya untuk bisa mengaplikasikan seperti tadi yang sudah Mas Rizkon sampaikan juga. Amin. Jangan lama-lama, ketika udah dapat ilmu langsung aplikasikan sehingga nanti menghindari gitu ya, meminimalisir tidak jadi lagi dan sebagainya, sehingga kita menutup kemungkinan gitu rezeki kita juga tertunda gitu ya, karena ilmunya kita udah dapat malam ini gitu ya, Mas Rizkon, betul nggak? Oke nih teman-teman semuanya, Lumi Intan pengen ingetin lagi untuk teman-teman semuanya yang belum mengisi link absensi, yuk sama-sama sebelum mengakhiri sesi malam hari ini, bisa banget untuk mengisi link absensi terlebih dahulu gitu ya. Dan juga jangan lupa nih teman-teman untuk join ke Facebook grupnya Lumonation dan IG-nya juga nih Lumonation. Untuk kemudian teman-teman semuanya mengetahui updatean webinar. Kemudian teman-teman juga mengetahui nih siapa sih setiap minggunya yang dapat hadiah voucher senilai ratusan ribu rupiah dan juga ada mini studio untuk teman-teman semuanya gitu ya. Itu aja dari Lumi Intan di sesi malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Mas Rizkon juga semoga sehat selalu ya Mas ya. Amin. Dan juga semoga usahanya tambah lancar nih. Amin. Oke, amin. Untuk teman-teman Lumoner juga ya. Jangan lupa nih, di esok hari masih ada tanya ahli berlanjut nih. Tepatnya sama di jam 8, jadi pastiin teman-teman semuanya kita sama-sama belajar lagi gitu ya, menimba ilmu lagi sehingga pengetahuan berbisnis kita juga lebih luas lagi. Itu aja dari Umi Intan gitu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman di esok hari. Terima kasih. Ya, Mas Rizkon, makasih banyak ya. Sehat selalu, Mas. Amin. Izin live ya. Ya, silakan Mas Rizkon.